Konflik agraria di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, berawal dari penolakan warga terhadap proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City. Masyarakat menganggap hak-hak mereka atas tanah tercerabut dengan mengatasnamakan pembangunan dan investasi. Lantas, apa sebenarnya proyek strategis nasional? Mengapa PSN mendapat prioritas dari pemerintah? PSN menjadi istilah yang kerap terdengar di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama. Aturan terbaru PSN termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional. Definisi proyek strategis nasional dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 PP 42 Tahun 2021 dan dijabarkan secara lebih gamblang pada penjelasan di PP 42 Tahun 2021. Dalam situs Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP disebutkan ada 6 sektor PSN, yakni jalan dan jembatan, transportasi, pengembangan wilayah dan kawasan, infrastruktur sumber daya air, energi dan teknologi, dan program pengembangan kawasan. Sejak PSN bergulir pada 2016, sudah ratusan proyek yang dikerjakan. Lebih dari 153 proyek telah selesai dan beroperasi per 2022. Total nilai investasi yang ditanamkan mencapai Rp1.040 triliun. Akan tetapi tak sedikit halangan yang dihadapi dalam mewujudkan PSN. KPPIP menyatakan salah satu isu yang menghambat percepatan pelaksanaan PSN adalah pengadaan tanah seperti yang terjadi di Pulau Rempang. Selain itu, ada pula isu tata ruang, pendanaan dan pembiayaan, perizinan dan penyiapan, konstruksi serta terkait kehutanan dan lingkungan. Pada semester 2 tahun 2022, jumlah 29% isu PSN terkait pengadaan tanah. Konflik agraria ini banyak yang menyangkut dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Isu sosial muncul antara lain karena buruknya komunikasi dan sosialisasi PSN kepada masyarakat yang terdampak. Juga ada pemaksaan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang ruang hidupnya berada di wilayah PSN. Sebelum terjadi di Pulau Rempang, penolakan PSN lantaran isu pertanahan juga pernah terjadi di Wadas, Jawa Tengah, dan Air Bangis, Sumatera Barat. Tentu saja, kita berharap investasi pemerintah lewat PSN bisa menghasilkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia tanpa mengabaikan hak penduduk terdampak proyek ini. Pendekatan yang lebih humanis diperlukan demi mewujudkan tujuan yang lebih besar lagi.